Ahibati fillah, rahimakumullah. Kita semua ngaku orang Islam. Tapi benarkah kita orang Islam, jemaah? Atau mungkin kita hanya pura-pura muslim? Kenapa? Karena semua tetangga kita muslim. Akhirnya kita nggak enak, terpaksa kita ikut mereka. Mungkin kalau kita berada di tempat lain, kita akan tanggalkan pakaian Islam kita. Pernahkah kita belajar untuk menguji keimanan kita, sehingga kita sudah masuk standar orang yang beriman, atau masih dalam taraf mau beriman, dalam proses beriman? Allah Azza wa Jalla di surat Al-Anfal menceritakan tentang kriteria orang yang beriman. Apa kata Allah? Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman adalah manusia-manusia yang kalau disebutkan nama Allah di diri dia, hati dia bergetar, takut. Ketika dikatakan, mas, ini sama Allah dilarang, ini loh perintah Allah, ini loh aturan Allah. Ketika dia mendengar kalimat Allah, hati dia bergetar, karena dia tahu kalau Allah berkehendak, Allah hanya tinggal mengatakan kun fayakun. Allah yang menerbitkan mentari dari timur dan menenggelamkannya di bawah. Gimana dia nggak tahu? Allah yang mampu membakar pasar ini, dan engkau pun tidak mampu berbuat apa-apa. Itu Allah. Tapi seringkali kita diingatkan Allah, Allah. Bukan hati kita bergetar, tapi kita malah meremehkan dan sama sekali tidak mengindahkan aturan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Berapa kali kita mendengarkan di masjid ini, lewat mimbar ini, peringatan-peringatan, tapi kita abaikan. Kriteria yang kedua kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Sudahkah setelah kita pulang Jumatan iman kita bertambah? Kita jadi takut, kita jadi cemas, kita jadi meninggalkan yang haram dan mengamalkan perintah Allah, atau kita tetap 10 tahun Anda dengarkan khutbah Jumat di masjid ini, tapi tidak ada satupun yang menambah keimanan Anda? Berapa banyak ayat-ayat Allah yang diperdengarkan di telinga kita, tapi ada sebagian orang yang kata Allah, lahum adan la yasma'una biha, punya telinga, periksa ke dokter normal telinganya, tapi nggak bermanfaat. Tuh, kriteria yang kedua, imannya bertambah kalau dibacakan ayat-ayat Allah. Allah turunkan Al-Quranul Karim bukan untuk pajangan dinding. Allah turunkan Al-Quranul Karim bukan untuk ditaruh di pegora, kemudian kita letakkan di rumah kita, lalu kita mengatakan anak muslim. Ini buktinya. Ada kaligrafi di rumah. Lah. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, iqra, dan untuk diamalkan. Lalu kata Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman itu tawakal. Kepada siapa? Kepada Allah. Dia tidak tawakal kepada hasil toko dia. Dia tidak tawakal dengan tumpukan uang di lemari besi dia. Dia tidak bergantung kepada uang simpanan dia. La. Karena dia tahu semuanya fana kecuali Allah Azza wa Jalla. Allah kalau mau ambil semuanya.
Sebagian orang bergantung kepada tempat usahanya. Rame sekarang orang-orang di PHK. Mereka kemudian stres, depresi. Emangnya yang kasih rizki kepadamu tempat kerjamu? Emangnya yang ngasih rizki kepadamu tokomu? La. Innallaha huwar razzaq. Allah yang ngasih rizki. Dimanapun engkau pergi di muka bumi ini, selama engkau punya waktu hidup, ada rizki. Dia tidak bergantung dengan dompetnya yang mungkin hilang di jalan. Dia tidak bergantung kepada mobil motornya yang mungkin dicuri, dan dia pun akan menangis. Tapi dia bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Yang keempat kata Allah, alladzina yuqimuna as-salat. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan solat, bukan cuma Jumatan baru datang Jumat. Ketika dikumandangkan azan hayya 'alas shalah, engkau sibuk di tokomu. Dipanggil sama Allah, datang ke rumah Allah, tapi pura-pura tidak mendengar. Sibuk jual beli. Apa nggak bisa engkau tinggalkan sebentar? Sebentar, 5 menit, 10 menit engkau tutup tokomu. Kasih banner yang besar, tulis sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Kau menghadapin orang tiap hari hanya untuk 20.000, 1 juta, 2 juta, 100 juta, yang semua bakal kau tinggal. Alladzina yuqimuna as-salat. Dimanapun dia pergi, hatinya bergantung di rumah Allah Azza wa Jalla. Bergantung seperti lampu di rumah Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang kelima, ini orang dengan apa yang Allah rizkikan berinfak. Ingat, ketika antum keluarkan uang, memasukkan ke kotak amal, itu dari Allah. Bukan karena kau bekerja, bukan karena kau capek. Berapa banyak orang yang lebih capek dari kita, rizkinya lebih sedikit dari kita. Kalau rizki didapat dengan jumlah keringat yang diperas, kita akan lihat tukang bangunan rizkinya lebih banyak dari antum. Mereka yang mengumpulkan sampah akan lebih banyak rizkinya dari antum. Tapi bukan dengan keringat, bukan dengan kelelahan, tapi Allah yang bagi rizki. Kenapa fulan kaya dan ana miskin? Innallaha huwar razzaq yu'ti man yasha. Allah bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Sudahkah kita menginfakkan harta yang kita dapatkan dalam kerja kita, yang kita lelah? Allah katakan wa mimma razaqnahum, dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Kalau kalian punya harta dari hasil kerja kalian yang bukan rizki dari Allah, jangan sedekah, makan tuh uang tersebut. Tapi kita tahu semua yang ada pada diri kita adalah rizki yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah kalau mau ambil rizki tersebut nggak perlu tanya sama kita. Ahibati billah, bicara sedekah, kita tuh cinta sama harta, dan itu yang menyebabkan antum telat Jumatan, yang menyebabkan antum datang pagi hari buka toko, yang takut kalau sohibnya buka duluan, ada ketakutan. Yang kalau dia tutup untuk sholat, dia takut pelanggannya pindah ke toko sebelah. Ada ketakutan. Kenapa? Kata Allah, wa tuhibbunal mal hubban jamma, dan kalian cinta sama harta cinta mati, padahal nggak dibawa mati. Itu yang terjadi dengan kita. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim berulang kali mengajak kita untuk berinfak, untuk bersedekah, dan tidak takut miskin. Kenapa tidak takut miskin? Kita ini hambanya Allah yang maha kaya. Kadangkala manusia disuruh sedekah takut berkurang hartanya.
Kalau engkau punya uang 1 juta, sedekah 900.000, uangmu tinggal 100.000. Tapi ingat kata Nabi SAW, beliau bersumpah, nggak percaya sama sumpah Nabi. Apa kata Nabi SAW? Ma naqasat sadaqatun min ma. Sedekah itu nggak akan ngurangin harta. Percaya. Tapi kadang-kala memang sedekah ini bukti kepercayaan, bukti keyakinan kita dengan janji Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Was-shadaqatu burhan." Sedekah itu bukti. Kalau engkau mau tahu engkau beriman atau tidak, lihat bagaimana engkau bersedekah. Kalau engkau bakhil, pelit, ini sedekah 2.000, 1.000, uang yang mau dibuang 500 disedekahin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yajtami' syuhun wa iman. Ketahuilah, iman itu nggak akan berkumpul dengan sifat pelit, nggak bakalan kumpul. Di mana ada kekikiran, di mana ada kebakhilan, iman pergi dari tempat tersebut. Dan di mana ada iman, engkau tidak akan takut miskin, engkau tidak akan takut bersedekah. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Oke, kalian nggak mau sedekah, investasi, pinjami Allah Azza wa Jalla. Kita selalu berpikir, kalau punya uang 100 juta, kita berikan kepada fulan, insya Allah tiap bulan dapat 30 juta. Kita akan berlomba-lomba. Bulan ini kita taruh 100 juta, bulan depan 1 miliar. Karena ada janji 30% kita akan dapat keuntungan. Allah kasih untung berapa? 700 kali lipat. Pinjemin Allah, pinjemin. Kita nggak mau minjemin Allah Azza wa Jalla. Mau dibawa kemana harta itu? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian akan terus seperti ini, terbuai dengan menumpuk harta. Dulu engkau bekerja untuk kebutuhan, sekarang sudah bukan untuk kebutuhan, tapi untuk ambisi dan keinginan. Ditumpuk lagi, ditumpuk lagi, tumpuk sampai kapan? Sampai mati kalian akan menumpuk harta tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Tuh anaknya manusia teriak-teriak mengatakan, hartaku, ini milikku, ini tokoku, itu mobilku. Ya, kau katakan itu. Tapi engkau tahu enggak? Walaysa laka min malik. Engkau kalau mau tahu hartamu, ma akalta fa afni. Yang kau makan kemudian jadi kotoran, itu milikmu. Wa ma labista fa ablay. Yang kau pakai kemudian jadi usang, itu milikmu. Yang ketiga, wa ma tasaddaqta bihi fa abqait. Yang engkau sedekahkan lalu engkau simpan itu yang milikmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ahibati fillah, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan nikmat itu. Seakan-akan itu bukan nikmat. Yang pertama, kesehatan. Sekarang dunia takut gara-gara corona. Seperti apa besarnya corona sehingga menyebabkan Italia lockdown, negeri-negeri tutup. Ada apa dengan corona?
Supaya kita sadar kalau kesehatan itu lebih baik daripada toko antum. Supaya antum sadar kalau kesehatan antum lebih utama daripada rumah antum. Kita mungkin bersyukur dengan rumah kita. Kita gembira tatkala memiliki rumah yang besar, punya toko yang ramai, punya penghasilan yang cukup. Tapi antum tahu kesehatan yang antum miliki jauh lebih baik dari itu semua. Antum siap menjual toko antum demi kesehatan. Siap menjual rumah antum untuk berobat. Tapi kita selama ini kurang mensyukuri nikmat sehat. Di antara hikmah corona itu membuat kita sadar, ya Allah, sehat ini nikmat. Mungkin kita kurang bersyukur, sehingga Allah cabut nikmat sehat dan Allah berikan pakaian ketakutan dan kecemasan. Kemana-mana pakai masker, takut. Ya, dicabut tuh nikmat sedikit. Engkau tahu dengan nikmat sehat. Nikmat yang kedua, waktu luang, waktu kosong. Mungkin antum di tempat kerja antum duduk nunggu pelanggan. Lama nggak ada pelanggan datang. Lebih nikmat mana ketika ramai dan ketika kosong? Sebagian orang berpikir lebih nikmat ketika ramai. Engkau lupa, waktu kosong itu nikmat. Kalau engkau gunakan untuk istighfar, mungkin sudah 1000 kali engkau istighfar. Kalau engkau gunakan untuk mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, mungkin ratusan kali engkau ucapkan. Tapi engkau lebih mensyukuri nikmatnya banyak pelanggan daripada waktu luang. Dan yang terakhir, ketahuilah bahwa modal hidup kita bukan uang, bukan harta. Kita bisa melihat orang tua kita, kakek kita, warisannya miliaran, tapi dia mati. Waktunya habis. Modal hidup kita itu waktu dan bukan harta. Ahibati fillah, sadarlah. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambahin buat kalian. Syukuri nikmat Allah dengan beramal, dengan beribadah, dan dengan banyak-banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Hari ini hari Jumat, harinya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Selesai Jumatan, basahi bibir antum dengan solawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di akhir Jumat ada doa mustajab, minta sama Allah agar Allah menyelamatkan diri kita, keluarga kita, negeri kita dari segala bala, wabah dan musibah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. ربنا إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.